Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Yoga Gunawan dengan NIM 2005011110022. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang jurnal yang saya ambil yang berjudul Pengaruh Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Nah, sebelum membahas jurnal tersebut, langkah baiknya kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu. Pasti di sini dari sahabat masih belum ada yang memahami tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu ialah peningkatan kegiatan ekonomi atau peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatannya jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi suatu negara ini berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya, yang dimana rakyatnya ini turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara itu berada dalam kondisi perekonomian yang baik ataupun tidak. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ialah dengan melakukan perhitungan pada pendapatan nasional. Nah, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada setiap tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional per tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Nah, pasti di sini banyak dari sahabat yang nanya, kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting? Mengapa pertumbuhan ekonomi itu penting? Karena pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator keberhasilan. Itu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Yang oleh karena itu, kita akan mengulas satu persatu mengenai konsep pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor pertama yaitu adanya sumber daya alam, kemudian ada sumber daya manusia, selanjutnya ada akumulasi modal, dan tenaga manajerial dan organisasi produk. Kemudian yang kelima yaitu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam adalah faktor politik dan administrasi pemerintah. Yang terakhir yaitu efek sosial budaya. Nah, selanjutnya di sini adalah IPM. Jadi, apa IPM itu? Di IPM itu ialah Indeks Pembangunan Manusia, yang dimana itu mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM ini dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yang dimana dimensi tersebut mencakup umur panjang, sehat, serta pengetahuan. Dan yang terakhir itu kehidupan layak. Jadi ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas terkait banyak faktor. Nah, untuk mengukur dimensi kesehatan itu digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk layak hidup. Nah, di sini ada komponen indeks pembangunan manusia. Yang pertama, angka harapan hidup dan angka huruf melek. Jadi angka harapan hidup atau yang biasa disingkat AHA ini angka pada waktu lahir, merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang selama hidup. Kemudian angka melek huruf yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dimana dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya. Nah, kemudian rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu dalam menjalani pendidikan yang formal.
Kemudian terakhir ada pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Jadi UNDP ini mengukur standar hidup layak menggunakan PDB atau produk domestik bruto yang disesuaikan. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita real yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Nah, baik, sini kita akan masuk tentang pembahasan yang ada di dalam jurnal. Yang pertama ini ada pembahasan perbandingan laju PDRB per kapita nasional Indonesia, yaitu pada Provinsi Jawa Timur dari tahun 2010 sampai 2013. Nah, perbandingan PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur terhadap PDRB per kapita nasional, di sini tidak terdapat selisih yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi yang besar dalam berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini bisa dilihat dalam setiap tahunnya tingkat PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Itu dengan tren yang selalu meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Nah, kemudian pembahasan tentang indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Di sini yang dibahas itu model manusia dalam terminologi ekonomi itu sering digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai kapasitas manusia lainnya. Yang dimana ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitasnya. Di sini pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dalam membangun kapasitas bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian, masalah kesehatan dan pendidikan. Jadi selama ini memang berkaitan langsung dengan berbagai keterpurukan yang ada di Indonesia. Mana yang kita ketahui bahwa lemahnya kondisi sumber daya manusia itulah yang menjadi akar dari berbagai keterpurukan, termasuk tentunya di bidang ekonomi. Nah, kemudian pada tingkat makro, umur harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan, dan lingkungan. Kemudian, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam suatu periode berakibat penurunan umur harapan hidup. Itu menurut BPS pada tahun 2008. Selanjutnya itu kesehatan, itu merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Jadi di sini tanpa kesehatan pastinya masyarakat tidak dapat menghasilkan satu produktivitas bagi negara kan. Jadi angka melek huruf, kemudian angka melek huruf, di mana rata-rata lama sekolah atau RLS merupakan indikator dalam mengukur pembangunan manusia melalui indeks pendidikan. Selanjutnya ada kesejahteraan masyarakat, yaitu akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga angka melek huruf ini akan semakin meningkat. Jadi semakin tinggi pendidikan seorang, maka akan semakin meningkat produktivitas seorang, sehingga akan meningkatkan pendapatan baik individu maupun secara nasional. Peningkatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, penulis dalam jurnal ini menuliskan tentang permasalahan-permasalahan. Yang pertama yaitu diduga bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan kedua yaitu diduga bahwa konsumsi per kapita itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota Provinsi Jawa Timur. Kemudian permasalahan yang ketiga itu diduga bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Dan permasalahan yang terakhir yaitu diduga bahwa angka melek huruf itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini penulis ini menggunakan metode penelitian dengan mengumpulkan data sekunder. Nah, jadi apa sih data sekunder itu?
Data sekunder itu ialah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Jadi data sekunder itu biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data, dan kemudian data sekunder itu dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pengguna data. Jadi data yang digunakan oleh penulis dan yang ada di dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, yaitu pada periode 2007 sampai dengan 2013, dan meliputi seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, kemudian penulis juga menganalisis dengan menggunakan model uji statistik linier berganda dengan data panel. Uji analisis ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel bebas dalam hal indikator indeks pembangunan manusia, yaitu angka harapan hidup, kemudian konsumsi per kapita, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf, dengan variabel terikatnya dalam hal ini pertumbuhan ekonomi. Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh komponen AHH, komponen PPP, komponen RLS, dan komponen AMH ini di seluruh kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dengan metode OLS. Nah, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada uji signifikasi model. Jadi bertujuan untuk menentukan model yang lebih baik antara model fixed effect, random effect, ataupun common effect. Teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik dengan uji Hausman, yaitu dengan menggunakan correlate random effect. Seperti ini tentunya. Dengan menggunakan correlate random effect. Nah, dari hasil output ini atau output uji Hausman ini pada model yang pertama itu didapati bahwa penguji ini menerima H0 dan menolak H1 dikarenakan besaran nilai cross section random itu lebih besar derajat signifikansinya sebesar 0,05%. Sehingga untuk model yang pertama sementara menggunakan fixed effect model. Nah, berikut ini ada hasil uji Chow pada model yang pertama. Dari hasil output ini untuk uji Chow pada model yang pertama didapati bahwa penguji menerima H0 dan menolak H1 dikarenakan besaran nilai cross section itu lebih besar dari derajat signifikansi sebesar 0,05%. Sehingga untuk model yang pertama menggunakan common effect model. Nah, sebenarnya masih banyak lagi metode yang dibahas dalam jurnal itu. Dan untuk lebih lengkapnya, saya akan mencantumkan link jurnalnya di deskripsi video. Dan saya tidak bisa memaparkan semua hasil metode tersebut. Dan pembahasan di dalam jurnal juga menjelaskan bahwa komponen harapan hidup pada periode 2007 sampai 2013 dalam penelitian ini mempunyai peranan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dan peningkatan kualitas di bidang kesehatan sangat dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama di daerah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan konsumsi per kapita mempunyai peranan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dibentuk model regresi yang pertama, namun mempunyai dampak yang mendepresiasi pertumbuhan ekonomi di model yang kedua. Pada model yang pertama, itu sesuai dengan jawaban sementara, penulis ini pada model yang kedua tidak demikian adanya. Kemudian rata-rata lama sekolah. Di rata-rata lama sekolah ini mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, namun mempunyai pengaruh yang mendepresiasi nilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya tingginya kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah kabupaten atau perdesaan. Jadi kesenjangan pendidikan ini antara mayoritas wilayah Tapal Kuda atau Kabupaten Pasuruan, Lumajang, dan yang lainnya. Kemudian
kesenjangan juga diinin karena relatif besar biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat sudah cukup berat. Itu ditambah dengan turunnya daya beli masyarakat, sehingga partisipasinya dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan relatif tidak dapat ditingkatkan. Nah, kemudian ada angka melek huruf. Itu mempunyai pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Namun juga mendepresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sini terdapat alasan mengapa angka melek huruf memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini karena capaian angka melek huruf penduduk usia 15 tahun di atas menurut jenis kelamin itu secara umum laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Capaian melek huruf laki-laki mulai kelompok umur 15-19 tahun hingga 45-49 tahun di atas 90%. Sedangkan pada perempuan ini mulai kelompok 15-19 tahun dan 35-39 tahun masih berada di bawahnya. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Nah, dari hasil penjelasan tadi bahwa angka harapan hidup itu merupakan komponen penentu bagi besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2007 sampai dengan 2013. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.